Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi ya di channel YouTubeku. Maaf, aku lama banget nggak bikin video karena akhir-akhir ini aku lagi repot gitu. Jadi di video kali ini seperti biasa aku akan selalu membahas tentang anxiety dan aku ingin berbagi tips sama kalian bagaimana aku bisa sembuh dari gangguan kecemasan gitu ya. Jadi kita langsung ke intinya aja biar nggak terlalu bertele-tele ya. Jadi yang pertama itu kalian harus mencari tahu sumber cemasnya itu dari apa gitu. Kalau ini sepengalaman aku, ternyata aku tuh orangnya tuh harus yang perfect banget. Jadi di rumah tuh harus rapi, harus bersih, terus semuanya tuh harus terjadwal. Ternyata itu nggak baik juga. Yang namanya kayak aku gini ya, kan aku punya anak kecil, terus kadang udah diberesin, terus diberantakin lagi, kadang makannya banyak, kadang nggak mau makan gitu ya. Namanya anak kecil kan kayak gitu ya. Harusnya itu tuh hal yang wajar. Tapi karena aku orangnya terlalu perfect, jadi apa-apa tuh kayak apa ya, aku bikin kayak repot banget gitu. Dan akhirnya itu malah memicu aku kayak apa ya, kayak stres, terus kayak terbebani dan ya muncul anxiety-nya jadi muncul gitu, cemasnya itu jadi muncul gitu. Jadi kalian harus mencari tahu sumber cemasnya itu dari apa gitu ya. Yang kedua, kalian harus memaafkan diri kalian sendiri dan maafkan orang lain gitu. Jadi mungkin ada yang udah putus asa, kayak menyalahkan diri sendiri, kok aku kok nggak sembuh-sembuh, aku kok masih gini-gini aja, hidupku kok nggak berguna gitu. Jadi kalian harus maafkan diri kalian sendiri, harus berdamai, harus menerima gitu ya, harus menerima penyakit ini gitu. Dan kalian juga harus memaafkan orang lain, jangan ada sampai ada amarah atau dendam di hati gitu ya. Jadi semisal kalian gak enak sama orang ya maafkan gitu. Terus semisal kalau kalian ada salah ya kalian meminta maaf gitu. Jadi kalau ada masalah cepat-cepat diselesaikan biar pikiran itu tenang gitu ya. Terus selanjutnya kalian kurangi main gadget dan googling-googling gitu ya. Karena kalau kita keseringan main HP itu juga bisa memicu timbulnya cemas karena kadang-kadang muncul gitu, maksudnya kadang-kadang muncul di HP itu kayak berita kematian, terus berita-berita penyakit kayak gitu ya, kadang-kadang muncul sendiri kayak gitu. Terus mungkin itu juga bisa memicu timbulnya cemas gitu. Jadi boleh boleh main-main HP, tapi jangan terlalu sering untuk googling-googling kayak gitu ya. Selanjutnya, perhatikan pola makan. Karena penderita GERD ini atau asam lambung ini makannya memang harus hati-hati banget gitu ya. Apalagi yang GERD-nya masih parah-parahnya atau masih sering kambuh-kambuhan gitu. Jadi harus benar-benar perhatikan pola makannya. Makanan instan, makanan yang berminyak, berlemak, bersantan kayak terus pedas-pedas, asam-asam, itu harus benar-benar dikurangi banget. Kalian harus benar-benar menjaga pola makan. Eh, Kalau aku sih makannya ya yang direbus-rebus gitu, terus sayur-sayur bening, sop-sopan kayak gitu aja ya. Aku makannya kayak gitu. Aku memang perhatikan banget pola makanku. Terus atur jam makannya juga. Jadi kalau untuk penderita GERD itu makannya tuh harus dikit-dikit tapi sering gitu ya, per 4 jam sekali. Nah, selanjutnya itu kalian harus lakukan apa yang bikin kalian happy. Jadi kalau kita cuma di rumah aja, tiduran aja, kita semakin memikirkan penyakit kita gitu. Tapi kalau kita melakukan aktivitas, kita melakukan sesuatu gitu, apalagi sesuatunya tuh yang bikin kita tuh happy gitu, itu tuh secara otomatis tuh kayak bisa mengurangi cemas. Bahkan kadang tuh kita tuh lupa dengan pikiran negatif dan cemasnya itu gitu. Jadi kalian harus alihkan pikiran negatifnya itu ke sesuatu gitu.
sesuatu yang bikin kalian happy. Semisal, olahraga atau mungkin, masak atau nanam-nanam, bikin-bikin roti atau apa gitu ya. Pokoknya lakukan sesuatu yang bikin kalian happy, terus mungkin kalian bisa diingat lagi, eee, dulu itu kalian, happy itu melakukan apa gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi harus diingat-ingat lagi apa yang bisa bikin kalian happy gitu, kalian lakukan. Selanjutnya itu kalian harus ikhlas ya. Ini memang memang harus banget karena kalau, eee, kita punya anxiety atau gangguan kecemasan ini kita memang harus ikhlas banget. Jadi, harus menerima banget dengan lapang dada gitu bahwa aku ini punya gangguan kecemasan, jadi aku harus benar-benar, mengatur pola hidupku dengan baik, terus kalau misal muncul sensasi nggak enak di badan gitu tuh, oh berarti anxiety-ku itu lagi kambuh gitu ya. Jadi kita tuh udah ikhlas banget, nggak yang apa ya, nggak yang, kayak nggak menerima gitu. Jadi kita memang harus ikhlas banget gitu. Terus, kalian juga jangan suka menganalisa ya, karena biasanya kalau, penderita anxiety ini sukanya tuh menganalisa gitu, kayak menyamakan penyakit. Semisal kita menjenguk orang sakit gitu ya, orang sakit stroke semisal kayak gitu. Kita menyamakan deh penyakit kita dengan, orang itu. Kadang, eee tangan kita kayak kesemutan, "Wah, jangan-jangan aku kena sakit stroke nih, aku kenapa nih?" Gitu. Atau mungkin, ada berita artis kena sakit, kanker misalnya. Kita menyamakan, "Aduh, jangan-jangan ini gejala penyakit kanker nih," kayak gitu ya. Padahal kalau anxiety ini tuh, sensasinya banyak banget, kalian juga tahu aja ya. Makanya, anxiety ini sampai dibilang penyakit 1000 sensasi, karena memang sensasinya itu banyak banget. Jadi, kita jangan menganalisa, jangan menyamakan penyakit kita dengan penyakit orang lain. Jadi kita harus benar-benar yakin, "Oh, aku nih punya gangguan kecemasan." Jadi semisal kalau sensasinya muncul, "Oh, berarti anxiety-ku lagi kambuh nih, GERD-ku lagi kambuh nih." Kayak gitu ya, jangan suka menganalisa. Karena dokter udah bilang nggak kenapa-napa, jantungnya sehat, terus yang lain sehat, berarti memang, asam lambungnya gitu. Jadi kita fokus ke asam lambungnya aja. Terus, yang paling penting selanjutnya ini yaitu kalian memang harus mendekatkan diri kepada Allah ya, untuk yang muslim benar-benar harus mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dan untuk yang non muslim, kalian harus, ibadahnya juga tetap harus ditingkatkan juga. Jadi kalau kita udah dekat kepada Allah gitu, kita memang berserah diri, terus kita yakin bahwa segala penyakit itu pasti ada obatnya, dan kita berlindung kepada Allah, kita minta kesembuhan kepada Allah. Segala sesuatunya sudah ada yang mengatur, hidup dan mati sudah ada yang mengatur, sakit semuanya sudah ada yang mengatur ya. Jadi kalau kita udah, eee, berserah diri, pasrah, ikhlas, terus, yakin bahwa Allah bersama kita gitu, Allah akan menyembuhkan kita gitu, insya Allah itu tenang gitu. Jadinya semua penyakit itu walaupun, sensasinya tuh kayak apa gitu, kita tuh udah ikhlas banget, kita tuh udah tenang banget gitu. Jadi udah pasrah gitu loh, semuanya udah ada yang mengatur, jadi ibadahnya diperbaiki lagi, sholatnya itu, yang wajib dilakukan, yang sunnah juga dilakukan, sering-sering membaca Al-Quran. Ternyata setelah aku baca, selain selain, pahalanya banyak ya membaca Al-Quran itu, ternyata membaca Al-Quran itu juga baik banget untuk kesehatan jiwa gitu. Itu karena, Al-Quran itu kan, asyifa ya, itu penyembuh segala macam penyakit gitu ya. Jadi itu juga bisa bagus banget untuk melatih, kesehatan jantung kita, terus untuk melatih daya ingat kita gitu. Itu juga memang bagus banget membaca Al-Quran gitu selain dapat pahala ya. Jadi aku menyarankan banget sama kalian untuk tingkatkan lagi ibadahnya, sholat wajibnya, sholat duhanya,
terus baca Al-Qur'annya sesering mungkin gitu ya. Terus habis sholat subuh itu diusahakan jangan tidur lagi gitu. Terus perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik, eee, perbanyak menolong orang lain, lakukan sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi mungkin, cukup segitu kali ya video kali ini. Kalau semisal kalian ada, apa ya, ada pertanyaan silakan kalian komen di kolom komentar, dan kalau semisal kalian punya ide, pengen aku bikinin video tentang apa gitu, silakan kalian komen di kolom komentar, dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang udah selalu menonton video-videoku. Semoga videoku ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan kalian juga bisa sembuh gitu, bisa mengurangi sensasi yang kalian rasakan ya. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.